Halo Great People, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Kemarin, puji Tuhan, gue dikasih kesempatan Tuhan untuk kembali bertanding di Brewers Cup Regional Indonesia tahun 2026 ini. Dan ini adalah regional pertama di Surabaya. Nah, regional itu dibagi tiga, ada regional Surabaya, regional Jakarta, dan regional Medan. Nah, gue memutuskan kemarin untuk ikut di Surabaya ini, dan puji Tuhan, gue dapet peringkat pertama, dan gue boleh masuk ke babak nasional nanti di bulan September. Nah, hari ini gue pengen bahas aspek keputusan yang gue ambil ketika gue mempersiapkan kompetisi ini, keputusan yang gue ambil ketika gue menentukan variabel dan parameter yang gue pakai, dan apa yang gue pelajari dari hasil kompetisi kemarin. Jadi yang pertama, motivasinya, kenapa gue memutuskan untuk kembali bertanding, karena gue merasa ada api yang masih belum padam, dan api itu tetap ada, yaitu gue masih ingin jadi juara Indonesia, dan gue masih pengen menang di World Brewers Cup. Jadi gue masih pengen jadi World Champion Brewers Cup, dan itu cita-cita yang udah dari tahun 2015 ketika gue pertama kali tahu, oh ternyata ada Brewers Cup ya gitu. Terakhir kali gue tanding itu akhir tahun 2023, berarti mungkin udah sekitar 2,5 tahun gue tidak bertanding, dan gue merasa kayak api itu masih ada, dan gue pengen terus compete. Dan akhirnya gue memutuskan, oke, setelah 2,5 tahun berlalu, gue pengen kompetisi kembali. Dalam waktu 2 tahun terakhir juga, gue banyak muter-muter bantu temen-temen, atau kenalan baru, orang-orang yang pengen di coaching. Akhirnya ya gue berjalan ke beberapa tempat, beberapa negara, beberapa daerah, untuk bisa bantu dan tolong orang-orang untuk berkompetisi. Dan gue mendapatkan banyak ilmu baru, banyak sudut pandang yang baru, banyak pengalaman experience yang gue pengen terapkan dan jadikan satu hasil pembelajaran itu seperti apa gitu. Nah, kemudian kopi yang kita pakai tahun ini adalah kopi yang berasal dari Tapanuli, daerahnya Pagar Sinondi, Sumatera Utara. Kopi ini berasal dari Sibadak. Kalau teman-teman pernah dengar dari tahun kemarin sampai sekarang, nama kopi dari Sibadak Coffee ini lagi hot karena mereka adalah kebun yang punya varietas sidra. Varietas sidra ini bukan varietas lokal. Varietas ini adalah varietas dari luar, dari Kolombia. Dan mereka dapat bibitnya dulu, mereka bawa pulang ke Pagar Sinondi, ke Tarutung. Mereka tanam dan ternyata tumbuh dengan baik. Dan mereka memperbaiki SOP mereka. Dan akhirnya menghasilkan sidra lokal yang sangat baik kualitasnya. Kopi ini gue dapat dari Bang Alex Huta Barat, owner dari Sibadak Coffee. Waktu itu pas bencana di Sumatera akhir tahun kalau nggak salah ya, Desemberan gitu. Kemudian kita ada memang mengirimkan bantuan dan sumbangan untuk memperingan teman-teman kita yang ada di sana. Ada di Gayo, ada di daerah yang lebih bawah, ada di Sumatera Barat gitu. Nah, kemudian kebetulan salah satunya adalah kita menyalurkan bantuan lewat Bang Alex dari Sibadak Coffee. Nah, out of nowhere tiba-tiba Bang Alex ngechat, kita mau kirimin kopi. Terima ya kita berterima kasih, kita pengen bayar tapi disuruh dikasih dan disuruh terima, ya kita terima kasih. Akhirnya kopi itu kita terima, dan ketika kopinya sampai, kopinya belum gua apa-apain, dan kopinya gue simpan di freezer di rumah. Berjalan, akhirnya gue memutuskan tanding, gue memutuskan ikut regional Surabaya, dan gue harus mempersiapkan dripper apa yang harus gue pakai. Karena kalau gue tuh lebih fokus ke mencari metode seduh dulu. Gue harus dapat dulu metode seduhnya, baru gue bisa tentukan tema apa yang pengen gue pakai. Kenapa? Karena gue susah. Ada orang-orang yang terbalik. Dia cari kopi dulu, dia baru tentukan tema. Atau orang yang buat tema dulu, baru tentukan yang lainnya. Kalau gue harus tentukan metode seduh dulu. Karena menurut gue lebih mudah aja kalau gue dapat sesuatu yang bisa gue pakai. Dari situ gue bisa kembangkan idenya. Dan gue pakailah UFO. Ini juga kebetulan kita dapat ketika Jay Kim, owner dari UFO, datang pas terakhir kita ketemu di Jakowik tahun lalu. Jay datang, kemudian datang barang Stephen Laut. Stephen ini yang sekarang jadi distributor dari UFO ini, dan kemarin kayaknya beberapa bulan yang lalu Stephen kirimin kita satu free untuk kita review atas inisiatif dari Jay. Nah, ketika kita review, gue ingat banget pas review itu, teman-teman bisa nonton di video sebelumnya, gue bilang kayak, ini dripper oke banget nih. Gue nggak pernah dapetin hasil ekstraksi dari immersion yang gue pakein switch, dan ternyata gue pakein switch kayak gini. Gue merasa kayak, kok ini bagus banget ya? Kok materialnya tebel, geometrinya oke, rasanya oke. Akhirnya gue compare dengan Hario Switch, gue compare dengan Hario yang Neo, gue compare dengan metode-metode imersi lainnya lah, gue compare semua, sampai gue compare dengan Pulsar, gue compare dengan yang lain-lain. Ternyata gue mendapatkan ini enak nih.
Ini bisa kalahin rasanya menurut selera gue ya. Ini bisa ngalahin semua dripper imersi yang kita pakai switch ini gitu. Dan gue ya udah tanpa pikir lebar, panjang, tinggi, rendah, gue langsung oke, gue bilang ke Mandy gue mau pakai dripper UFO. Untuk pemilihan konsep, gue pakai konsepnya adaptasi. Kenapa? Gue lupa apakah gue lagi baca buku atau gue dari nonton YouTube atau apa. Tiba-tiba terlintas adaptasi. Nah, hidup gue penuh dengan momen-momen dimana gue memang harus beradaptasi dari zaman dulu, dari zaman gue kecil, dari zaman gue sekolah, zaman gue kuliah, bahkan sampai ketika kita mendirikan Fugol dan kita terjun di industri kopi. Karena adaptasi itu adalah salah satu skill, kemampuan yang Tuhan berikan kita secara natural dari Tuhan, sehingga apapun kondisinya, mau kita dalam kondisi susah, mau kita dalam kondisi baik, ya kita harus belajar beradaptasi. Sekarang segala sesuatu lebih enak. Kita udah bisa ada mobil, ada AC, ada segala macam teknologi. Zaman dulu enggak. Zaman dulu orang harus berburu. Orang harus hidup dengan lebih susah. Orang harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mereka harus proses pelan-pelan dan mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan supaya mereka bisa survive dan selamat di lingkungan mereka. Gua terinspirasi dari perjalanan hidup gua yang penuh dengan kisah adaptasi dan gua pakai konsep adaptasi. Waktu itu kan gua lupa nih gua pakai kopi, gua ada kopi Sidra. Kemudian gua cari kopi lah. Biasanya setiap regional itu kita pasti kalau nggak pakai kopinya Bang Hendra Maulizar dari Gayo Avatara, biasa kita pakai Wanoja karena kita dekat banget dengan Wanoja dan Kamojang. Tapi gue merasakan dua kopi ini kok belum optimal ya. Mungkin belum optimal gara-gara fresh harvest. Masih fresh dia. Belum cukup waktu untuk resting green bean-nya. Jadi gue merasa kayak ini belum optimal nih gitu. Akhirnya gue cari kopi. Gue nggak dapet sampai gue tanya beberapa temen ada kopi nggak. Terus tiba-tiba gue inget, kayaknya gue ada kopi nih di freezer. Gue baru ingat gue ada kopi di freezer. Gue pergilah ke rumah, gue buka freezer gue simpan di dalam freezer green bean-nya. Akhirnya gue roasting dan ternyata kopinya enak. Cocok lah nih dengan konsep adaptasi gue. Kenapa? Karena sidranya dari luar ditanam di Indonesia, dia juga harus beradaptasi. Perjalanan hidup gue adaptasi. Teknik seduhnya juga adaptasi. Jadi itu align gitu. Satu jalur. Kenapa? Akhirnya gue bisa memilih kopi si Sidra Tapanuli ini karena kopinya itu adalah floral yang belum pernah gue temukan di kopi lokal. Gue pernah temukan floral di kopi Gayo Bang Hendra, di Wanoja, di Papua, di tempat-tempat lain. Tapi ini adalah floral yang mengingatkan gue kepada terroir yang ada di Amerika Tengah seperti Kolombia dan Panama. Dan ini adalah aroma yang cukup unik, yang memang floral yang gue tidak bisa temukan di kopi lokal kita pada umumnya. Akhirnya kita memutuskan kita akan pakai ini. Nah, dari segi persiapan, tahun ini kita dibantu oleh Jerry dari Tatido Coffee Batam. Kemudian kita ada Kev Jun dari Kopi Relo Jogja. Dan tahun ini kita ada Alif dari Publish Coffee. Kalau teman-teman tahu coffee shop itu Homemade Makes di Bandung. Waktu itu yang pertama nawarin bantuan dari Jerry, juga Alif nawarin bantuan. Kalau Kevin kan memang tim kita dari lama, dari dulu kita menang 2022. Dan kita ada pembagian tugas yang lebih baik tahun ini. Tahun ini Jerry yang bantu roasting, Kevjun juga bantu roasting. Jadi kita tinggal pilih dari roastingan Kevjun dan Jerry. Dan waktu itu juga ada roastingan gua, kita tinggal pilih yang mana yang paling oke. Dan di hari H ternyata kita pakai dua-duanya roastingan dari Jerry, karena roastingannya yang perform dan restingnya pas gitu. Kemudian ada Alif yang bantu kita buatin air, Jerry juga bantuin kita buat timeline, terus Kevjun juga melihat dari sisi-sisi lainnya, Mandy bantu ngurusin yang detail-detailnya. Jadi tahun ini gue tanding, beban gue sedikit lebih berkurang. Banyak hal yang gue tinggal memutuskan untuk memfinalisasi yang mana yang gue pengen pakai, variabel mana yang kita pengen pakai gitu. Mungkin pembelajarannya adalah, target kita kemarin adalah lolos nasional, which is lolos nasional hanya 6 orang, sedangkan yang masuk final 8, dibuang 2. Jadi targetnya adalah gue harus top 6. Kenapa? Karena memang tujuannya ya kita ikut regional kan buat lolos nasional. Jadi menang di regional tuh buat gue bonus. Gue juga tidak merasa gue layak menang di regional karena 1 dan 2 hal lah gitu. Jadi gue cuma berusaha memberikan yang maksimal gue bisa lakukan. Ternyata kita kemarin lolos, masuk final top 6 dan ternyata dikasih Tuhan juara. Ya puji Tuhan, Tuhan yang kasih, Tuhan yang tentukan, ya kita terima dengan senang hati. Kemudian gue pengen membahas beberapa variabel yang gue pakai. Jadi yang pertama kopi kita udah bahas, kemudian roasting, karena kandungan gula dari si sidra ini cukup tinggi. Akhirnya kita butuh metode roasting atau pendekatan roasting yang agak berbeda. Kenapa? Karena kalau roasting terlalu panjang, kopinya gelap banget, jadinya pahit. Jadi kita harus roasting cepet supaya kita bisa dapetin aroma yang oke, acidity yang oke, sweetness yang oke. Kopi ini cuma di roasting range-nya 5 menitan, 6 menitan. Jadi cepet banget. Terus yang kedua, kita pakai Hario Switch dan kita pakai resep yang sama kita pakai waktu itu. Kalau nggak salah gua, kita pakai resepnya sama, di imersi sama perkolasi. Kita perkolasi dulu 100 gram, kemudian kita tutup, kita imersi 100 gram. Tujuannya adalah supaya kita bisa gabungin
dua jenis ekstraksi yang berbeda dan kita pisahin terus kita gabungin supaya hasilnya optimal. Nah, Great People kalau pengen tahu resepnya Great People mungkin bisa lihat video kita yang waktu itu, dan Great People atau bisa nonton review kompetisinya masih ada di channel Aksi SCI. Teman-teman bisa lihat presentasi dari gua. Kita pakai grindernya, kita pakai option O. Kita pakai option O, Lagum O1 flat burr. Kenapa kita pakai ini? Karena waktu itu kita juga baru beli dan kita rasa grinder ini enak untuk kita aplikasikan kepada dripper ini. Kemudian ada satu hal baru yang gue pakai. Jadi pas gue beberapa waktu lalu melihat Nucleus keluarin Nucleus Bloom ini. Ini adalah salah satu WDT. Ini adalah WDT terbaru yang dikeluarkan oleh Nucleus dan kayaknya kolaborasi sama Martin Wuerffel. Nah, uniknya WDT ini bukan kayak WDT yang biasa. WDT ini bisa dibuka. Jadi ngembang kayak gini. Jadi dia ada dua mode yang lurus sama mode yang ngembang. Belum. Makanya ketika diaduk dia lebih gembur. Nah, sebelumnya gue latihan, gue selalu pakai ini. Gue nggak pernah ganti. Dan workflow-nya memang gue akan melakukan 5 adukan menggunakan si Bloom ini. Sampai gue ketemu satu WDT yang baru. WDT ini sempat dipakai oleh Rocky tahun lalu pas dia nasional. Ini adalah WDT dari Malaysia yang dibuat oleh Cecilia dan suaminya Jason gitu kalau nggak salah. Brandnya adalah Storm. Storm ini asalnya dari Malaysia. WDT ini sebenarnya mirip konsepnya dengan WDT dari Barista Hassel Autocom. Jadi kalau Autocom, dia pakai di portafilter. Dia masukin, terus diputar. Nah, Autocom ini mah udah banyak yang pakai. Yang pakai tuh dulu si Anthony Douglas, Jack Simpson, terus semua barista champion-champion akhirnya pada pakai ini karena memang hasil dari Autocom ini membuat rasanya sangat-sangat optimal untuk ekstraksi espresso. Dengan pinternya, menurut gue ini adalah langkah yang cukup brilian. Tom ngebuat Autocom untuk filter dengan versi mereka. Jadi versinya seperti ini. Jadi mirip-mirip ya kalau mau dilihat. Jadi agak ada kemiripan gitu. Kita tinggal masukin ini base-nya ke dalam sini, dan kita tinggal atur sama persis. Yang membedakan adalah ketika gue pakai ini, entah kenapa yang gue rasakan kopinya memang jadi lebih round, tapi aspek brightness-nya agak sedikit turun. Tapi ketika gue pakai ini, brightness-nya naik. Oleh karena itu gue memutuskan ya udah gue pakai ini aja. Dan memang kemarin sebenarnya dari tahun lalu juga udah terbukti pas Rocky pakai ini memang ini bekerja dengan baik gitu. Nah, gue mau terima kasih kepada Cecilia dan suaminya dan dari Storm udah mau kirimin gue ini gratis. Dan kita pakai dan ternyata hasilnya sangat baik. Terima kasih Cecilia. That's Tom. Oke, Great People. Terima kasih. Tolong doakan saya. Kita akan masuk ke babak nasional di tanggal 4 sampai 6 September. Dan kalau misalnya kita berhasil juara, yang juara akan masuk ke World Brewers Cup di Bogota, Kolombia. Mohon doanya, mohon dukungannya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah dukung, mendoakan. Terima kasih kepada tim Fugol yang udah support. Terima kasih kepada tim. Ada Mandy, Jerry, Kevjun, dan Alif. Terima kasih kepada Bang Alex dari Sibada Coffee yang udah ngasih kopinya. Terima kasih kepada Cecilia, kepada Jay. Terima kasih kepada Aksi SCI dan para volunteer dan para sponsor tentunya. Kalau tanpa sponsor juga acaranya tidak akan berjalan. Kepada IO Diandra juga terima kasih. Dan yang paling besar terima kasihnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kalau Tuhan tidak berbelas kasihan dan berkehendak untuk mengembangkan kebudayaan di dunia ini, yang namanya kompetisi kopi tidak akan ada, dan kita tidak akan mengembangkan yang namanya specialty coffee. Nah, akhirnya bisa dinikmati oleh begitu banyak orang. Jadi, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee, shop Tokopedia. Website kita blibli.com ada kopi-kopi dari Fugol Coffee Roaster. Sampai bertemu di video selanjutnya.